Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, amma ba'd. Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah, malam ini ada berapa acara ini Bu? Tadi judulnya berapa acara? Yang pertama apa? Isra Mi'raj. Yang kedua apa? Menyambut bulan suci Ramadan. Kita mulai yang pertama dulu ya. Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pelajaran dari peristiwa Isra Mi'raj? Nanti kita langsung to the point saja karena ini sudah mulai kelihatannya agak ngantuk-ngantuk ini gitu. Tapi nggak apa-apa Bu, kalau ngantuk ya nggak masalah. Sekarang saya tanya, ngantuk itu anugerah atau aib? Ayo saya tanya, ngantuk itu aib atau anugerah? Anugerah, Jadi kalau Bapak Ibu ngantuk nggak masalah, silakan ya. Bahkan seandainya tertidur juga yang penting jangan bunyi aja, kayak masalah gitu ya. Kalau ngantuk atau tertidur itu anugerah Nomor satu Bapak Ibu, peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menunjukkan makom beliau. Kenapa makom yang utama Nabi kita? Karena tidak ada Nabi yang lain yang di Isra dan di Mi'rajkan kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita menjadi umatnya, maka gembira kita itu kok kita ini ditakdir Allah lahir jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ayatnya Allah berfirman apa di surah Yunus ayat 58, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Nabi, hendaklah dengan rahmat dan karunia Allah kalian semua bergembira. Itu lebih baik dari apa yang kalian kumpulkan. Jadi gembira kita itu karena kita ditakdir Allah mendapat karunia menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu baru keren Bu. Gembiranya bukan karena kita punya jilbab baru, bukan karena punya motor baru, bukan karena punya apa Pak? Istri baru. So istri baru katanya Bu gitu. Tapi gembira kita kok karena kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor satu ya Bu ya. Buktinya apa ini? Satu-satunya Nabi yang di Isra dan Mi'raj kan itu hanya Nabi kita. Nabi yang lain seperti Nabi siapa? Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, terakhir Nabi Isa alaihissalam, semuanya nggak punya pengalaman Isra dan Mi'raj. Hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bahwa ini bukti kemuliaan Nabi apa? Buktinya bahwa Nabi kita yang ketika Mi'raj menerima perintah sholat itu melalui peristiwa Isra dan Mi'raj. Maka Isra dan Mi'raj sebetulnya kita sedang bersama-sama untuk kembali meneliti sholat kita, kualitas sholat kita. Nah Bapak Ibu, berkaitan dengan masalah sholat penting untuk kita perhatikan apa? Nomor satu, syariat itu satu, fikihnya banyak. Artinya apa? Perintah sholat itu satu, tapi bagaimana cara sholat itu namanya fikih, maka banyak. Contohnya misalnya kalau kita niat sholat, ibu-ibu di sini niat sholatnya pakai diucapkan usolli fardhu begitu atau dalam hati? Diucapkan boleh, dalam hati juga boleh, monggo. Yang biasa mengucapkan niat bagus, yang dalam hati juga boleh. Ibadah lain juga begitu, puasa rame-rame besok Ramadan, nawaitu sauma ghadin an adai, boleh. Ya kan Bu ya?
Ibadah yang niatnya nggak boleh dibatin, harus diucapkan jelas cuma satu, akad nikah. Nah, ijab kabul jangan dibatin, harus kenceng. Saya terima nikah dan kawinnya fulanah binti fulan, dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Nah, itu nggak boleh dibatin. Tapi ingat, yang lain-lain banyak perbedaan, maka tidak perlu dipersoalkan. Contoh Bu, yang kalau takbir Pak, di sini modelnya gimana? Karena takbir gini toh, Allahu Akbar. Ada yang begini toh, ada yang begini toh. Turunnya pun macam-macam toh. Allah, ada yang muter dulu toh. Muternya sekali ada, yang berkali juga ada. Jangan dipersoalkan. Tahiyat, ada yang diem, at-tahiyatul, ada yang illallah, ada tahiyatnya gerak-gerak, ada nggak Pak? Geraknya pelan, ada yang kenceng naik turun, ada yang muter. Loh, serius kan Pak? Ada kan? Iya, yang itu nggak usah dipersoalkan. Kawan saya di musola komplek Bu, sekarang jadi masjid, itu ada yang mungkin kekencengan tahiyatnya itu, akhirnya dilirik Pak, terus refleks dipegang gitu, ya batal lah kan. Dua-duanya kaget, yang megang ya batal, yang dipegang juga batal. Nah terus gimana? Harusnya saling menghargai. Sholat itu kan dipimpin imam, harusnya dengan ada pimpinan itu ya harus ukhuwah, bersaudara, jadi satu. Jangan sholatnya bareng tapi nggak akur, sholatnya berjamaah tapi nggak bisa silaturahim. Nah, maka yang ketiga, buah Isra Mi'raj itu berkaitan dengan sholat. Nilai sholat seseorang jangan dinilai hanya ketika sholat. Kalau sholat kan disebutnya sholat khusyuk, betul nggak Bu? Saya tanya Bu, khusyuk itu apa sih Bu? Khusyuk, sholatnya kan harus khusyuk. Apa yang disebut sholat khusyuk itu? Ada yang bilang sholat khusyuk itu kalau lagi sholat lupa segalanya, itu namanya pingsan. Khusyuk itu pokoknya hadir kita sedang menghadap Allah, kita sadar kita sedang menghadap Allah. Dalam bahasa ulama namanya hudhurul qalbi, kita sadar kita sedang menghadap Allah. Maka tidak harus memaksakan diri, misalnya kalau sholat fokus konsentrasi, belum tentu khusyuk itu Bu. Tapi kalau sholat masih ingat jemuran, misalnya gitu, ngaku toh gitu, itu ya enggak masalah. Kenapa? Banyak temennya yang sholatnya kayak gitu. Yang penting apa? Tetap Yang masalah itu buat kita kalau sampai orang tidak sholat. Sekarang saya tanya Pak, setan kalau goda manusia itu apakah supaya ndak sholat atau supaya ndak khusyuk? Ndak sholat. Kalau kurang khusyuk itu asal tetap sholat, setannya ya stres Bu. Kenapa? Gagal goda kan? Karena kalau kemudian tetap sholat meskipun kurang khusyuk itu tetap dapat pahala, meskipun nilai pahala yang sesuai dengan kekhusyukannya. Tapi kalau ndak sholat kan dosa, namanya wajib kan. Maka setan goda supaya orang tidak sholat. Jadi kesimpulannya apa? Bapak Ibu, meskipun sholatnya kurang khusyuk tetaplah sholat, meskipun bacaannya kurang fasih tetaplah sholat, meskipun suratnya hafalannya terbasah tetaplah sholat. Ada yang sholatnya itu kalau sholat sendirian, sholat malam Bu, yang dibaca kulhu terus. Boleh nggak Bu? Kita sholat tahajud baca kulhu boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh kalau kulhu tok, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, kulhu, nggak boleh gitu kan. Kalau kulhu wallahu ahad lengkap, nggak apa-apa. Jangan kita nggak percaya diri, nanti kalau bacaannya surahnya pendek kurang. Enggak. Sekarang saya tanya Pak, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adakah pernah menegur orang sholat gara-gara bacaannya pendek? Ada nggak Bu? Nggak ada. Tapi sering Nabi negur orang yang jadi imam gara-gara bacaannya panjang, terlalu panjang malah ditegur. Ingat, di belakang kamu ada orang tua, ada ibu-ibu yang punya anak kecil, ada orang yang sibuk dengan pekerjaan pokoknya. Kamu jadi imam jangan panjang-panjang baca dalam Al-Qur'an.
berdoa. Jadi artinya apa? Yang terpenting, nah ini yang penting Bapak Ibu, untuk Isra Mi'raj buah utamanya sholat itu bukan sekedar mengerjakannya, tapi perilaku sehari-harinya di luar sholat. Itu yang penting. Pentingnya apa Pak? Yang pertama, orang sholat itu disebut bagus kalau ibadah sosialnya, hubungan sesamanya baik. Ayatnya apa? Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah orang yang sholat. Loh, sholat kok celaka? Siapa mereka? Orang yang apa? Yang apa Bu? Alladzina hum an sholatihim, orang yang lalai dari, bukan lalai di dalam Pak. Kalau ayatnya bunyinya alladzina hum fi sholatihim sahun, orang yang lalai di dalam sholat, kita kena terus Tapi Allah tidak mengecam yang seperti itu. Yang dikecam itu siapa? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil. Orang rajin sholat kok pelit. Sudah pelit kalau ngomong nyelekit. Itu nanti kalau mati kuburannya sampai apal gitu. Maka mending sholat kita nggak kelihatan khusyuk asal kita baik, daripada kelihatan khusyuk tapi ternyata itu dikecam oleh ayat. Ibu suka nggak orang pelit? Enggak. Maka kalau cari calon mantu kriterianya gampang Bu. Yang penting tidak. Nah, saya ulang, yang penting tidak. Kalau sudah kata teman-temannya ini orang baik, ini anak bagus, suka nolong, suka bantu temen, ringan tangan bantu, udah bismillah terima Bu. Calon mantu yang begitu terima aja, meskipun cantik gak masalah. Loh ya toh, kan gak masalah kan Bu? Gak masalah. Karena tujuan sholat itu supaya kita akhlaknya baik, sosialnya baik, bukan sekedar cara mengerjakan sholatnya. Maka di ayat yang lain Allah berfirman apa? Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat yang baik itu kalau pelakunya tidak mengerjakan perbuatan keji dan baik. Ini seputar yang bagian pertama Bapak Ibu ya. Kemudian bagian kedua, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Sikap seorang mukmin harusnya bagaimana? Paling tidak ada 4, pendek-pendek aja nih Pak. Ada berapa Pak? Nomor 1 apa? Ikhlas Bu, gembira, seneng. Sudah mau puasa, alhamdulillah. Jangan malah bikin status, ya udah puasa lagi, misalnya gitu. Orang puasa kok malah sedih gitu. Puasa kok malah kemudian kelihatannya nggak gembira, nggak boleh, harus happy Bu. Alhamdulillah. Maka kita tadi bersolawat menyambutnya itu bagus sekali. Ini yang pertama ya. Yang kedua apa? Agar Ramadan kita lebih baik lagi, kita menyikapinya apa? Semua rangkaian ibadah Ramadan itu kebutuhan kita, bukan semata kewajiban. Karena manusia akan butuh selalu dengan ibadah. Jasmani kita butuh apa Bu? Makan, minum, ya toh? Maka kemudian kalau kita nggak makan lapar, nggak minum haus, nggak tidur ngantuk, ya toh? Maka bapak-bapak kalau nggak terpenuhi itu masalah. Rohani kita juga butuh. Untuk apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Kebutuhannya apa? Ibadah. Kebutuhannya apa? Mendekatkan diri dengan mengingat Allah, tilawah. Maka Ramadan semua ada puasa, ada sholat malam, ada tadarus tilawah Al-Quran, ada yang mampu bersedekah. Semua kalau kita lakukan, hendaklah itu kita yakini sebagai kebutuhan kita, bukan semata kewajiban. Mengapa? Karena Allah nggak butuh ibadah manusia, Allah nggak butuh imannya manusia, Allah nggak butuh taatnya manusia. Kalau taat, kalau beribadah untuk 100% kebaikan dia. Tapi manusia yang ingkar nggak mau ibadah, yang rugi juga manusia. Ini yang kedua. Yang ketiga,
Agar Ramadan kita lebih bagus, caranya gimana Bapak Ibu? Niati itu untuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kalau kita syukur hanya mengandalkan syukur alhamdulillah, alhamdulillah, nggak cukup. Sementara nikmat Allah kalau mau kita hitung, kata ayat, tidak mungkin bisa. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kamu nggak akan bisa menghitung nikmat Allah. Maka bersyukur yang sebenarnya juga nggak bisa. Nah, ibadah kita niati untuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, Ramadan dengan segala ibadahnya kita niatkan sebagai saat kesempatan mengumpulkan bekal. Karena kita semua nanti akan mati. Kita semua itu camat, calon. Boleh angkat tangan siapa yang nggak mati? Nggak ada. Semua orang pasti. Maka kalau ada orang yang kemudian bunuh diri, itu aneh, Bu. Oh, nggak bunuh diri yo mati, ya kan? Nggak bunuh diri pasti juga. Maka mumpung kita masih diberi hidup, kita kumpulkan bekal. Buktinya apa? Ini penting. Buktinya orang yang sudah mati pengen hidup. Di Al-Quran itu banyak ayat yang menginformasikan orang yang sudah meninggal pengen hidup lagi ke dunia supaya bisa mengumpulkan bekal. Jadi Bapak Ibu yang mungkin mohon maaf rumahnya kelewatan kuburan, bayangin itu yang di kuburan mayoritas pengen hidup lagi ke dunia sebentar saja. Gak usah lama-lama puluhan tahun, sebentar. Mau ngapain kamu? Saya mau beriman ya Allah, saya mengerjakan amal soleh ya Allah. Itu umumnya yang sudah meninggal nyesel, Bu, ingin diberi kesempatan hidup lagi ke dunia meskipun cuma sebentar. Lah kok yang masih hidup malah pengen mati. Lebih baik matikan aku saja itu. Malah ada yang bilang kembalikan aku ke rahim ibuku. Loh gimana? Itu namanya putus asa. Nah, Ramadan Bapak Ibu kesempatan kita untuk mengumpulkan bekal yang baik. Semoga kelak ketika Allah panggil kita semua, kita sudah merasa atau sudah memiliki cukup yang bekal. Itulah yang disebut dengan husnul khatimah. Kita berdoa ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدر ومقدار العظيم اللهم إنا فتحنا لك فتحا مبينا اللهم يا فتاه يا حليم يا الله افتح علينا بفتوح العارف اللهم يا فتاه يا غفار يا الله افتح علينا أبواب مغفرتك اللهم يا فتاه يا الرحمن يا الله افتح علينا أبواب رحمتك اللهم يا فتاه يا عليم يا الله افتح علينا أبواب علومك اللهم يا فتاه يا الرزاق يا الله افتح علينا أبواب رزاقك اللهم يا فتاه يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا الله افتح علينا أبواب السماوات والأرض ما بينهما وإن لك المفاتح وأنت خير الفاتحين ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.